Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Bobby Star Rider. Jadi gue tadinya nggak akan konten ya, tapi banyak yang nanyain sama buat kenang-kenangan juga gitu. Di sela-sela gue bikin video lah perjalanan umroh dari pas berangkat sampai pulang, dibikinin satu video. Jadi ini pasti panjang. Sama buat saudara-saudara, apalagi buat kakak Paras, ini anaknya kakak katanya pengen kesini dan aduh pasti gue yakin dia pasti berangkat ke sini. Kakak Paras, Nonon pasti pada berangkat, oke? Jadi ini gua bikin perjalanan sama cerita-cerita juga karena banyak yang pengen tahu, Bang, gimana aja sih di sana, barangkali nanti punya rezekinya berangkat. Amin kata gua tuh. Ya udah, ntar gua ceritain yang sepengalaman gua gitu. Gua di sini bareng Renata Putri, istri tercinta di sini. Aduh, nggak pakai kerudung lagi, tuh lagi beres-beres. Sama bareng Bro Ricardo. Jadi gue juga datang juga karena diajak sama Bro Ricardo sama keluarganya, sama Mama Haji Pipih sama Bapak Haji Benny. Jadi gue diajak ke sini di kamar sama kakek nenek juga, Bapak Haji Ipin sama Mama Haji Elis ya. Iya. Jadi ini udah tanggal 17 gue bikin video. Jadi gue ini pasti banyak ngobrol dan sinematik mungkinnya karena sekarang kita ke Madinah dulu 9 hari di Madinah. Jadi banyak bahan buat kita ngobrol gitu. Jadi kita berangkat kemarin, gue nggak dari awal tuh pas dianterin sama kakak-kakak ke terminal, dari terminal ke Cikampek. Kita tuh sama Al Mukarramah, alhamdulillah sampai di sini dan pelayanannya bagus banget. Makan juga udah berapa kali gitu ya, di pesawat lancar. 9 jam di pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta ke King Abdul Aziz ke Jeddah dulu, dari Jeddah langsung ke Madinah sekarang ini di perjalanan 6 jaman lah. Nah, motivasinya apa, Dok? Sebenarnya gini, umroh atau haji itu ada dalam rukun Islam kan? Ya. Ketika saya punya rezeki dan saya tahu Allah pasti lipat gandakan rezeki itu kalau misalkan dipakai ibadah, apalagi ibadah umroh ke sini gitu. Jadi meskipun ngabisin uang, tapi pasti itu bakal diganti dengan pahala yang kita dapat lah, karena Makkah Madinah itu tanah suci, tanah yang berlomba-lomba orang kesini tuh pengen ibadah gitu. Yang benar-benar tercapai itu ngajakin kedua orang tua. Alhamdulillah, itu mah terbaik bisa, itu mah idaman semua orang loh yang pengen gitu. Nah, bersama Mama di sini, Mama kita waktu diajak ke sini sampai juga ke sini. Ini Mama kita semua ini sekarang, alhamdulillah. Nyamahnya itulah, udah ini lagi beres-beres juga baru nyampe. Inti nama gue mau mandi dulu sekarang. Iya, jadi di sela-sela aktivitas ya, ini udah sholat asar dan ini kita ada di Al Baik. Nah, ngantri biasa istri tercinta. Al Baik, chicken terbaik di Arab Saudi. Oh ya? Yes. Right, tadinya gua nggak akan on cam, nggak akan bikin video-video juga, mau off sosmed tadinya gitu, tapi ternyata seru juga gitu dan manfaat juga kan, banyak juga yang nungguin story-story gua gitu, story IG ataupun konten YouTube juga. Cuman kalau konten YouTube gua disekaligusin untuk yang pengen lihat keseruan ada di channelnya Bro Ricardo juga. Dan ini gua aja lagi di Al Baik nih, nunggu Renata Putri lagi beli makanan. Jadi gini ya, sebenarnya dulu kan saya pernah juga ya umroh di 2018 ya. Dan itu saya nggak bikin video-video dan itu nyesel banget. Nggak ada kenangan ya? Nggak ada kenangan itu. Tapi yang penting gini, kita bikin video-video tapi nggak ngeganggu pas kita ibadah gitu. Gitu. Jadi kalau lagi ibadah ya fokus ibadah. Nah kayak sekarang kan ini abis beres sholat asar nih ya. Nah waktu senggang, nah kita video-video gitu. Jadi jangan sampai kalau bikin video-video itu ngeganggu waktu ibadah kita. Ya meskipun kita punya uang, kata saya juga cuy, tidak semua bisa. Tidak semua bisa kesini. Ya. Jadi mumpung kesini ya digunain lah waktunya dengan baik, ibadahnya dengan baik, dan ya kalau misalkan kesini mah ini bonus lah ya. Dan ini gua bikin video mungkin di hari-hari awalan aja gitu karena aktivitasnya diulang-ulang. Ini kan kita ke Madinah dulu ya, ke Madinah 9 hari ya. Iya. Ke Madinah 9 hari karena ngejar arba'in juga.
Dok, banyak juga yang nanyain aktivitas di sana ngapain aja, proses perjalanannya gimana. Jadi bukan maksud gua misalkan pamer atau gimana, enggak juga lah ya. Walaupun kita memang gua juga bangga gitu bisa ada di sini karena kan tidak semua orang terpilih juga gitu ya. Cuman bukan berarti pamer. Tapi gua mau berbagi informasi sama kalian juga yang teman-teman gua juga banyak yang pada sering liburan ke luar negeri dan belum pernah umroh gitu ya. Kita cukup menyayangkan gitu karena aduh bakal kerasa lah nikmatnya ibadah teh gitu Iya, karena belum pernah ke sini. Kebanyakan orang-orang yang pernah ibadah umroh atau haji itu pasti pengen lagi. Tagihan ya? Serius ketagihan karena saking nikmatnya diem di sini, ibadah di sini nikmat banget pokoknya. Nah, ya. ada yang nanyain ke gua, Bang, terus motivasinya biar bisa pengen ibadah. Kan kadang kalau kesannya ibadah tuh pengen tuh tahu itu baik tapi nggak bener-bener pengen karena kurangnya motivasi. Nah, menurut Ricardo itu motivasinya apa biar mereka jadi pengen? Apa ya? Nggak tahu sih. Saya juga tiba-tiba terketuk hati gitu kan, pengen umroh gitu. Biar bisa pengen tuh kalian harus mengenali khususnya Rasulullah. Kalian kenali dulu sosoknya sehingga kalian kangen dan benar-benar ingin datang gitu ya. Dan selain itu juga kayak misalkan kan hadisnya sahih itu kalau sholat di Masjidil Haram itu bisa 100.000 kali lipat pahalanya gitu ya. Dan di Masjid Nabawi di sini di Madinah tuh 1000 kali lipat ya? Iya. 1000 kali lipat, dan itu tuh sahih gitu, itu kata Rasulullah dan ada hadisnya. Dan siapa yang nggak tertarik gitu kan ya kalau dibandingin di negeri kita di Indonesia cuma 27 di masjid ya. Di sini bisa segitu 1000 kali lipat di Madinah. Ditambah ibadahnya tuh apa ya, nikmat banget ya. Nggak tahu memang setannya kurang gitu atau memang niat sih, karena kan kita niatnya ibadah dan niatnya mumpung di sini kita maksimalkan gitu ya. Iya. Tapi jangan salah, banyak juga yang kesini tuh pengen disebut haji. Nah itu banyak juga ya. Tapi kita mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Saya kesini juga ya pengen ibadah aja, nggak pengen disebut haji gimana gitu. Ya walaupun kita nanti ada umur buat haji gitu, sesudah haji kita mah nggak mau lah. Iya. Nggak mau ngehaji-hajiin karep gitu. Kalau orang manggil kita haji mah ya nggak apa-apa, karena di sini tuh setiap orang panggil kita tuh haji haram gitu. Halal haji. Kalian tahu nggak, dibagi beras raskin, dibagi beras apa ya, pokoknya sembako lah gratis. Itu orang kan bener-bener berebut lah ya. Nah kalau di sini pas azan itu bener-bener kayak berebutan kayak gitu. Bener kan? Iya, udah kerasa kan? Iya. Berebut sahab pertama gitu ya. Iya. Bener keren banget. Apalagi kalau udah tahu Raudhoh, karena Abobi kan belum sempat kan ke Raudhoh ya. Ini baru hari pertama. Hari pertama kita. Ya. Di Madinah 9 hari dan mungkin kegiatannya diulang-ulang. Yang penting kita ngejar arba'in, jadi sholat wajib berjamaah 40 waktu ya. 40 waktu di Madinah. Dan ini pernah satu kali ditunjukin sama Allah pas di Raudhoh. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, Raudhoh itu taman surga di sekitaran makamnya Nabi Muhammad. Itu dulu saya benar-benar baru set di situ dan udah diusir lagi sama askarnya, sama polisinya. Jadi bagian orang lain katanya gitu. Jadi di waktu cuy, kalau misalkan pengen sholat di situ tuh di waktu. Nah, akhirnya ada yang mau sholat, haji, tolong saya mau sholat katanya gitu. Tapi bahasa nggak tahu bahasa apa ya. Akhirnya saya kasihin lah ayah, ada kasihan kan. Pas dikasihin, saya nggak dikasih lagi sapnya. Saya jadi duduk di depan orang, saya nggak punya buat sholat. Nah akhirnya kan subuh tuh. Nah pas sholat subuh saya nggak punya sap sama sekali. Mau sholat di depan ada orang, di belakang ada orang. Tapi dari situ benar-benar saya ikhlasin, pasrahin ke Allah. Ya Allah, kalau misalkan saya nggak bisa sholat, bisa ruku, bisa sujud, saya pengen sholat cuman berdiri aja kata saya. Nggak sampai semenit tiba-tiba teh gini Haji, sini Haji. Tiba-tiba ada sap baru. Nah itu benar-benar mukjizat dari Allah, benar-benar ada gitu. Nah kalau di Mekah, di Madinah tuh banyak keajaiban yang seperti itu. Kita harus berprasangka baik terus harus ikhlas, pasrah sama Allah, karena real itu tuh benar-benar banyak keajaibannya katanya ya. Dan yang kerasa sama gua sih, gua alhamdulillah mudah-mudahan ikhlas dan masih berjalan baik-baik aja lah sampai sini. Amin.
jujur aja gue kalau di Indonesia tuh belum bisa sholat tahajud yang gitu-gitu gitu. Kalau di sini mah mang harus ya. Iya. Usahain. Bahkan ke masjid juga jarang ya. Masjid juga jarang, bener. Jarang, Kalau di sana. Jadi bukannya sok rajin bukan, tapi kita memang berlomba-lomba mencari pahala gitu kalau di sini ya. Dan kita kesini juga pengen memperbaiki diri. Bismillah, mudah-mudahan makin tua makin bisa baik, karena makin tua mungkin umur makin dikit ya. Ya. Ntar gue ceritain lagi guys ya, dan kalau slow lah gue shoot dan doain mudah-mudahan ibadah kita lancar, mudah-mudahan dikasih kesehatan. Amin. Karena itu nomor satu lah, kesehatan. Ya. Kalau kita nggak sehat, kita susah buat ibadah di sini. Dan cuaca kan beda dari Indonesia kan? Iya betul. Di sini beda banget sama Indonesia, dan itu tantangan kita di sini. Lanjut lagi. Ini payung-payungnya ditutup tiap jam 5 sore. Barusan jam 5 sore baru ketutup nih. Oh, keren. Wow. Jadi lebih terang. Wow. Subhanallah. Ya Pak. Alhamdulillah sampai di rodok ya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. خذ يمينك خذ يمينك خذ يمينك روح يمين يا شيخ خذ يمين حج حج يا رسول الله. يلا يا شيخ هيا حج هيا حج Wow. Subhanallah. Ini keadaan habis sholat isya nih. Berarti jam setengah 8, jam 8. Jam 12 kalau di Indonesia berarti. Nah, ini tempat berkumpulnya tuh, makanya ini nggak ditebang. Tempat berkumpulnya Nabi ketika rapat perang dan lain sebagainya katanya ya. Setelah Nabi diteruskan sama Abu Bakar, teruskan lagi sama Umar bin Khattab di sini. Ini bisa masuk nih harusnya, hah?
hotel-hotel nggak akan lebih tinggi daripada itu tuh. Oh, Masjidnya masjid. iya katanya ini hotel-hotelnya tuh nggak ada yang lebih tinggi. Iya. Adab berarti ya? Apa? Adab, kesopanan gitu. Iya betul. Menghormati. Menghormati. Wow, mantap. Mantap mah iya hotel. Baca dong, anam. Anawaga. Buka. Bagus ya. Ini hotelnya, Dulu saya nggak bisa. hotel kita juga tinggi, ini nih. Ya. Kor apa? Krokodil. Krokodil. Kita karena para buaya jadi ditempatkan di krokodil. Dekat alhamdulillah tuh cuma beberapa meter doang. Langsung ke gerbang 326 sana. Bisa masuk. Jadi di Mekah juga dekat alhamdulillah. Jalan Time itu Masjid Nabawi di sana. Ini food streetnya katanya. Buat foto-foto di sana yang di feed gua Instagram ada tuh foto-foto di sebelah sono. Ini food streetnya, ada bakso juga. Kemarin beli bakso 25 real di hotel 100.000 gitu ya. Banyak yang makan juga. Ini food street, bukan food doang sih padahal ya. Gua kemarin ngejelasin bukan kemarin sih, ini kan uploadnya setelah gua pulang ya. Waktu itu ngejelasin detail jajanan, berasa murah tapi mahal. Nanti begini aja, 3 real pakai receh gitu ya. 12.000 3 real. Keripik snack kayak gitu 10 real, 40.000 10 real, yang kayak Cheetos kayak gitu. Oh ya? Enak. Berapa? Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 12. 10 apa? 40.000 tuh? Itu dikit doang masa sih? Berapa? 10 real Malik. Yang kecil 10? Nuts or cornflakes? Oh, mix? Mix. Small. Oke. 10 real berapa coba? 40.000. 40.000 iya. Mahal nggak sih? What do you think about my wife? Your wife cantik, masya Allah. Masya Nomor Allah. 1 sama-sama Arab. Alhamdulillah. Masya Allah, insya Allah istri sama-sama insya Allah. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Oh, Allah. ini. Oke. Masya Allah. Insya Allah. Guys, umurnya berapa? Umur Tadi 19. 19. Dia dari tadi yang nembaknya 22, 19, banyak yang bilang cantik. Oh, banyak yang bilang cantik di sini. Aku dipikir jalan-jalan sama bapak-bapak. Kamu tidak ada suami, insya Allah ambil suami. Ambil suami? Oh, jangan. Ini istriku ini, jangan diambil. No. Haram. Suami ada haram. Haram. Istri 1 Oh. aja. Ya. Istri 1, suami 1. Ini kamu handsome. Handsome. Thank you. Handsome. Thank you. Ini gara-gara beli kayaknya. Masya Allah. Suami 1, istri Keke. 4 boleh. Istri ini ada istri sama-sama ini, istri yang buat haram. Haram. Yes, mau istri tidak bagus, istri yang buat halal. Oh. Ini cantik, istri yang buat haram. Oke. Assalamualaikum. My wife good. Allah very good, nice. Alhamdulillah. You have Instagram? Yes. Just don't take her. Right? You have followers banyak. Banyak followers saya just. No. Nah, My there's husband. check. My husband. I have a blue Your check. tidak. Your Yeah, I like yes. Ini sama-sama. Yes. Ini sama istri nih. Oh, Masya Allah. Nah, itu masalah sih saya lihat. Iya.
Anak aja. Anak belum? Doakan ya. Doakan ya. Doakan ya. Insyaallah lah sebelum anak. Amin. Ada sebahan. Kebanyakan Kurma 10. zuriat mau. Juriat udah punya, Juriat. Zuriat. Ini sama-sama istri. Ya, ini sama istri. Mana nomor mana ini 28? Ini Ini berapa? 29 sekarang, ini 2. Guess. Last year. 22. 22. 28. Ini 28? 28. Masya Allah. 30. Oke, ini kita mau city tour ya guys ya. Gua ambil dulu video karena Karo juga ambil video. Mana ini istriku? Wah, ramai sekali. Wah, ramai sekali. Assalamualaikum, ayo guys. Iya, ya kena sisa. Kemarin itu kebagian ya. Kebagian abi yuk. Atur nuhun. Jadi kita mau city tour, jadi sekarang agak slow, dia nge-vlog tuh kayak turis banget setelannya. Ntar gitu sih. Oke, sekarang kita ke Masjid Kuba. Sebenarnya ada Putri si Petualang. Jadi di masjid ini tuh keutamaannya tuh kalau sholat sunat aja per kedatangan katanya ya setara ibadah umroh katanya gitu, ada keterangannya. Kayak misalkan, gue udah ceritain belum sih? Jadi dulu Rasulullah itu sering banget datang ke masjid ini karena pahalanya menurut Rasulullah, menurut si Allah itu sama dengan 1 kali umroh. Iya. Kita cuma punya waktu 15 menitan. Soalnya rute perjalanan hari ini banyak biar keburu karena kita kan arba'in ya. Jadi sholat wajibnya harus di Masjid Nabawi 40 waktu. Jadi jangan kelewat. Jadi ini harus ada kekompakan biar tidak telat. Berdasarkan pengalaman banyak yang kecopetan juga katanya. Jadi benar-benar harus dijaga segala macamnya karena kan orang-orangnya tuh dari luar, dari berbagai negara. Jadi kita harus hati-hati. Tas-tas gede juga nggak boleh dibawa. Udah ya. Kalau sambil nge-vlog agak susah sambil wiridan gitu di jalannya. Inilah dia dalamnya Masjid Kuba. Ini masjid pertama Rasulullah ya. Kita semua dapat syafaat Rasulullah di hari akhir nanti. Ini kita ada maskot kita Abah. Beres Bah, beres. Mantap. Ke mana? Kebun kurma. Kebun kurma, habis kebun kurma ke Masjid Kiblatan. Masjid Kiblaten, terus Gunung Uhud. Ke Mekah jadi udah Oh iya. umroh ya. Insyaallah. Amin. Jalannya 1 kali umroh. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Kita let's go. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kalau lagi ngesut nggak ada yang gelisnya. Barusan yang paling pertama. Ya? Gua kan on cam itu alasannya itu. Ya. Alhamdulillah ya. Pas on cam nggak ada yang gelis-gelis. Iya. Mobilnya bagus-bagus Di sini loh. mah bagus-bagus tapi murah-murah. Murah-murah ya? Oh makanya ya. Land Cruiser. Penyet oke didiemin we. Iya benar.
Oke, ini di kebun kurma. Kita ambil footage dulu sedikit, guys. Nah, ini kurma Rasul. Ada bakso katanya tuh. Sedia bakso. Boleh, Sob. Berapa bakso? Mau bakso. Belum, bentar ya, belum. Mau. Berapa ya? 20.000. 20.000 ya. 20.000 real. 40.000. Mau satu. Satu aja nggak? Berdua ya? Oke, kita jalan dulu sekitar. Oh, ada kebun kurma bahasa Indonesia nih. Oh, kebun kurma. Majid, kebun kurma Majid gitu. Oh, ini lagi rapat nih. Ayo, let's go. Beginilah guys ya, kebun kurma. Dari luar luas banget, cuman ini tuh di apa sih? Di pagar segitu, jadi nggak bisa ngelihat kebun kurma yang di sananya mungkin. Kurma-kurma kualitas terbaik katanya ada di sini, gitu guys. Wah, ngebahas dulu aja guys ya. Nah, ini ibu-ibu bakso nih. Oh. Subhanallah, Uhti. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita OTW ke Jabal apa? Magnet. Jabal Mahmud. Ya, kemarin kita juga city tour ke Masjid Quba, terus ke Jabal Uhud, ke Gunung Uhud, terus ke Masjid Kiblatain, Masjid Al-Aqsa. Cuman gua nggak shoot sebagian dong yang di shoot. Nah, sekarang shoot juga tipis-tipis. Oke. Yang ikut sebagian, by the way, karena ini mah tambahan gitu, tambahan perjalanan karena harusnya udah semua kemarin hari Senin. Oke, kita ini ada di Jabal Magnet. Ntar di sana ada mobil bisa ketarik sama magnet di sini gitu. Dan di sini ada unta juga, bisa naik 10 real katanya. 40.000. Boncengan bisa mungkin. Di jalan sepi, ternyata di sininya rame tuh. Wah, banyak banget. Wow. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, masya Allah. Di sini jalannya bagus, dan di sini ternyata nggak ada motor tuh karena motor dilarang katanya. Kalau cuma 1-2 masih aman, kalau banyak mah diangkut. Jadi hanya bisa mobil, nggak bisa motor-motoran di sini ya guys ya. Tukang onta untung banget sebentar doang loh. Kesana kesini 10 real, ini 15 real. Segitu doang aja. Wah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. 7 kilo magnet. Iya, dari sini sampai ke arah ke depan 7 kilo. Wow, mesin mati. Mantap. Jangan direm. Barusan 60, 80. Wow. Itu batasnya itu ya. Yang mana? Yang gunung itu. Oh iya tuh. Ini sudah masuk 60. Oke, ini dimatiin mesinnya, guys. Ini di netral nih. Netral ini. Dari sini start sampai 7 kilo. Netral ngebut banget loh. Oh, ini nggak digas. Enggak, netral ini mati. Tidak digas dalam keadaan netral. Wow, atraksi. Masya Allah. Kok bisa gini ya? Sampai semangat. Wow. Ini
Nanjak loh dah tuh. Nanjak tuh masih jalan. Tapi tetap tertarik sih, Bang. Wah. Oh, ini masih ngegas? Enggak, masih ngegas sendiri gitu. Masih sampai sekitar 7 kilo. Ini masih di netral. Oh, masih Masih di netral, Jalan sendiri nih. wow. 80. 80. 80. Oh, speednya 80 kan. Berarti ini magnetnya ke di sini ya? Ya. Ini nggak dikasih aja. Tapi sumpah kerasa banget ini. Pak Supir katanya kakinya selangkah. Sebagai bukti. Takutnya bohong. Takut bohong katanya Pak Ini Supir. nggak digas, nggak direm, masih Nggak netral. digas, nggak di Tapi ini enggak. Oh, kenceng banget loh asli. Oh, Wow. Ini 100. Padahal ini jalannya agak nanjak. agak nanjak. Ya, Malah tadi agak nanjak. Masalahnya ini beban juga berat tuh harusnya kan? Iya, belum Amobi 200 kilo sama Bapak. Oh. Ini si ibu ya Bu ya. 150 sama. Sama Amal. Wow. kita percaya kan? Percaya. Percaya. Iya tuh kakinya di belakang tuh, Dok. Kaki bisa kenceng banget lagi. Intinya mah sekarang udah bisa tidur nyenyak lah. Ya. Tidak bisa tidur. Kita tidak penasaran. Iya, yang belum bisa tidur itu Ustaz belum laku. Oh, kalau pas berangkatnya sebaliknya ya? Oh, masih dalam keadaan netral. Wow. Berapa? 100, Masya Allah. 100 speednya, Dok, lihat tuh. 100 Ini kalau nggak tidak direm bahaya. Wow. Padahal tadi pas emang pas berangkat tuh ini apa berat. Kalau berangkat berat. Ini nggak direm 140 buat. Wow. Jadi kata Pak Supir kalau seandainya tidak direm bisa 140. Wah, subhanallah. Itulah keajaiban. Masya Allah. Kalau nggak direm, tapi karena ini direm-rem jadi maksimal 100 aja. Bisa saja. Jadi biar kita jaga keselamatan juga. Ya, aman. Berat dong. Nah, ini sudah mulai harus dihapus lagi. Habis ini? Habis ini kita akan percetakan Al-Quran. Bukan ini. Sama Bapak di sini netral, Pak. Ini udah mulai netral lagi. Oh, ya pelan di sini mah ya. Oh, iya. Iya, iya. Udah nggak ada. Wah, Nah, ini pengen 80 kan susah. susah ya. Oh, manual lagi kita. Udah, alhamdulillah. Ah, luar biasa ya. Udah sampai Madinah ya. Cepat ya nyampenya. Cepat nyampenya. Masih pelan. Subhanallah, ini Masjid Sayyidina Hamzah yang waktu gugur di perang Uhud. Nah, bagus ya. Jadi masjid itu ada Sayyidina Hamzah, ada Bilal, ada masjid-masjid lainnya juga. Apa aja ya, gue lupa aja. Lupa lagi nama-namanya ini di Madinah. Tapi memang Madinah itu benar-benar kota yang sangat nyaman, sangat enak sekali pokoknya mah. Karena Rasulullah request sama Allah 3 permintaan ya kalau nggak salah. Tuh gue lupa lagi isinya, yang salah satunya itu yang pasti biar kota Madinah itu diberkahi sama Allah gitu. Orang-orangnya juga pada ramah. Ini masjidnya. Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah. Yuk kita keluar lagi. Wow, ini lapangannya atau halamannya dari Masjid Sayyidina Hamzah. Jadi kemarin kita ke Masjid Kuba, terus ke apa? Masjid Kiblatain nggak jadi ya? Lewat. Kiblatain karena kiblatnya ada 2, Masjidil Aqsa sama Masjid Hondak. Di sana ada peperangan Hondak yang di Paris. Dan di sini ada makam syuhada Uhud. Bisa dilihat ya? Jauh apa? Besi. Oh, di bawah. Masih ada waktu lah kayaknya. Ini teh kita tuh tadinya mau ke mau ke mana Pak tadi teh? Yang nggak jadi teh percetakan Quran terbesar se Indonesia, sedunia. Tapi libur karena sepak bola menang Piala Dunia ya. Piala Dunia. Arab Saudi menang, jadi libur, sekolah libur, kerja libur. Di mall juga ada diskon katanya, wih keren lah. Nasional. Itu ada Gunung Uhud juga. Gua banyak cerita-cerita di story Instagram sih guys, ada Gunung Uhud gitu, nanti gunung yang salah satu gunung yang akan ada di surga katanya. Nah, ini juga banyak pejarah-pejarah yang umroh juga yang main mungkin. Oh, itu syuhadanya ada makamnya. Ada 70 syuhada ya yang gugur? 70 syuhada yang syahid. Yang syahid ketika peperangan Uhud ya? Iya. Jadi sahabat itu kalau yang meninggal itu dibikinkan masjid apa gimana ya? Kayak yang kemarin kita lewatin ada masjidnya Bilal kan kelewat. Iya. Masjid Sayyidina Hamzah. Nah, sahabat Rasul dibikinin masjid sebenarnya juga.
Abu Bakar ada nih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ada. Tapi dekat Madinah, komplek wilayah Madinah. Di Madinah masjidnya gede-gede banyak ya. Dan di sini menariknya mobilnya itu banyak guys. Dan nggak boleh ada motor. Kenapa tadi teh? Di sini mah jarang ada motor karena dilarang kalau motor. Motor paling musim dingin keluarnya, musim panas mah kalau nggak mau orang Arab. Oh, Itu makam. oh ini makamnya. Tapi kenapa banyak merpati ya di masjid-masjid gitu? Banyak merpati. Nah itu indahnya, anehnya itu. Aneh ya. Oh ini makam-makamnya guys tuh. Ini banyak merpati juga. Wow. Oke, jadi ini kita prepare buat OTW Mekah. Pakai baju ihram semuanya. Jamaah. Masuk Bu Haji. Bu Haji lebat ke situ. Jadi ini di Masjid Bir Ali, ambil dulu mikot, sholat sunat ihram. Dan sekarang mau tidak mau kita harus meninggalkan kota Madinah. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Oke guys, ini kita baru sampai Mekah, baru sampai hotel jam 9 malam, OTW dari Madinah tadi jam 2 siang. Oke, makan dulu. Mantap di sini mah. Hotelnya mantap, guys. Ini ada 2 kelompok ya. Jadi hotel kita yang dekat ke Haram, alhamdulillah. Dan ini makanannya juga gokil. Bagus. Makanannya bagus ya, guys ya. Buah-buahannya komplit, minumannya juga. Sing wararak ya guys ya. Aduh, mantap sekali. Wah, aduh si mama. Nasinya enak yang mana, Mas? Ini Cina, nasi kebuli. Yang enak mah? Enak. Enak. Sama buah. Oh, buahnya nggak ada buah semangka. Ya guys ya, ada ini sushi atau apa ya? Udah. Minum dulu. Minum. Nasinya dibuli. Macam semangat. Sedih lihat. Semangat sedih. Udah lanjut ya guys. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك وقف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ألا نعلم إنك أنت الله أنت عز الأكرم بسم الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله أكبر ولله الحمد بسم الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله Enggak, saya mah jangan ini ya. يا ودود يا رحمن والنعمة لك الملك يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا أول يا نعمة يا أحد يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك يا شريك لك لبيك
Alhamdulillah, subhanallah. Nih penuh banget kayak musim hajian. Gua baru beres tawaf langsung sa'i. Tapi ini tuh happy gitu di dalamnya, nggak bikin hoream, nggak bikin males guys, asli bahagia banget walaupun penuh begitu. Ini Ricardo, gue kehilangan Ricardo nih. Barusan sampai lagi ke Hajar Aswad, alhamdulillah kayak peperahuan. Seru tapi aduh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sama Pak Haji, ayahnya Ricardo hilang. Ya, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari ke-3 berarti gue di Mekah, ini hari Minggu. Check out hari Rabu, gue masih ada beberapa hari lagi di sini. Subhanallah, guys, look at that. Ini gue baru bisa ngoceh-ngoceh ceria sedikit. Jadi yang masuk ke sini tuh kalau cowok harus pakai baju ihram. Kalau dulu kan enggak tuh. Dulu mah baju biasa juga boleh kalau enggak lagi tawaf. Nah sekarang yang tawaf, yang sholat, yang masuk ke sini intinya itu harus pakai baju ihram dan penuh gitu. Walaupun pakai baju ihram penuh, apalagi kalau enggak gitu ya. Soalnya mungkin kemarin kan pandemi ya, jadi orang-orang membludak. Ini pun umroh itu udah kayak hajian katanya. Yang udah pernah berhaji ya, jadi tahu gitu, kayak keluarga Ricardo kan pada tahu. Apalagi kalau siang-siang nih jam 12 udah penuh banget nih yang tawaf sampai sini. Itu di lantai 2 juga ada yang pakai kursi roda, sama yang pengen nggak terlalu penuh gitu ada di atas yang nggak mau desak-desakan. Nah, cuman gua masih bisa lah di sini kalau untuk tawaf. Di Mekah agak-agak padat, beda sama di Madinah agak slow gitu. Jadi gue juga ngambil footage cuma sedikit aja, ngobrol cuma sedikit aja. Mungkin nanti sama kalau ada kejadian-kejadian yang agak menarik, aktivitas menarik atau city tour mungkin ya, ntar gue tambahin lagi shoot di kota Mekah ini. Gue doain semoga yang belum pernah kesini dan pengen banget kesini, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak ada yang nggak mungkin guys, insya Allah ya. Yang belum daftar haji mending daftar haji dari sekarang karena kebagiannya lama gitu, dan bayarnya pun kan nggak harus sekaligus gitu ya. Dan yang belum pengen, yang ngumpul-ngumpul niat cari motivasi dan lain sebagainya, semoga diberi hidayah dan cepat-cepat bisa pengen banget, karena itu yang paling susah. Pengennya gitu, abis pengen mungkin nanti nunggu diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena nggak hanya duit kalau kesini. Untuk yang belum tahu, ini juga kan jangan pakai CD ya, kalau cowok jangan pakai kain lain selain 2 kain ini nih, kain ihram yang nggak ada jahitannya, kecuali pakai sabuk, ada sabuk khusus gitu ya. Karena kalau pakai CD, celana, baju itu kena dam atau kena apa sih namanya, jangan pakai peci juga, kena pelanggaran gitu. Harus bayar 1 domba. Dulu mas 1000 katanya, 1000 real. Mungkin sekarang kalau 1000 real pun 4 juta ya. Kayak itu juga kalau yang udah berniat ihram sih. Kalau yang belum mah nggak apa-apa gitu. Kalau yang niatnya cuma sholat mah nggak apa-apa. Gua juga ini pakai celana doang, nggak pakai CD, tapi pakai celana gitu. Jadi gua nggak boleh ihram, karena kan kalau ihram mah harus ke miqat dulu, harus keluar tanah haram dulu. Ya panjang lah ngejelasinnya ya, itu mah harus lagi slow. Rasanya nggak bisa diungkapkan. Kalian bisa rasain sendiri, apalagi kalau yang udah ya, insya Allah. Udah guys. Oke guys, jadi ini kita jalan-jalan tadi ke Jabal Syur ya, tapi nggak turun, cuma dilihat-lihat aja sama city tour pokoknya mah. Dan ini kita ke Jabal Rahmah. Ini katanya pertemuan Nabi Adam sama Siti Hawa katanya. Kalau lagi musim haji ini mustajab juga buat berdoa. Karena kalau musim haji semuanya bertasbih, bertahmid, pakai baju putih dan segala macam. Tuh, ntar kita bisa naik ke atas. Terakhirnya nanti ke Jaronah. Kalau ke Jaronah itu kita ambil mikot dan umrohnya itu hitungannya tuh 1/2 gitu. Jadi dua kali lipat lah daripada mikot di Tanim atau masjid yang lainnya. Oke, ini kita udah setengah jalan lebih. Coba naik. Oke. Hati-hati licin. Ini kita udah sampai atas ya. Itu tuh jangan tuh nulis, jangan megang-megang sembah-sembah di sini. Tugu ini jangan, tak. Itu tugu bertemunya Nabi Adam sama Siti Hawa katanya. Dan berdoanya pun ngadepnya ke barat, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Belanja apa haji udah? 5 real. Belanja haji. Udah belum?
Udah. 5 real. Satu lagi. Mana? Belum. 5 real. Haji. 10 real. Haji. Bonus ini 1. Nah, haram. Itu bonus kacamata. Bonus? Ya. Ada bonus. Wah. Bonus plastik. Korek mahal. Bagus lah. Pegang. Ini bagus. Lucunya? Lucu. 40.000 dua. Ya ini naon ieu sih? Kecil deh. Astagfirullah. Beli orangnya? Beli 2. Bonus 1. Bonus Bonus ada. haram. Iya 10 ya. Koret. Haram. Allahu Akbar. Halal, Allahu Akbar. Haram. Halal. Masjidil Haram, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ya. 10 halal. 15 rial 2. Haram. Bonus 1. Beli 2 bonus 1. 20. Beli 2. Bonus 1. 4 lobat teuing. Sesuai. 2 bonus 1. Oke, thank you. Syukron. Halal. Syukron. Nuhun. Mohon. Sami. Welcome. Ya. Al-Mukarramah. Haji. Allahu Akbar. Gue mau ngobrol ini belum terlalu apa namanya belum sempat ngobrol, tadi udah tawaf wada perpisahan sama Ka'bah. Sedih banget terakhir di Mekah ya, dan ini OTW Jeddah, OTW ke pesawat gitu. Tapi ntar take off-nya jam 3 pagi katanya, ini masih sore, ini nggak tahu jam berapa dan ini nggak tahu di mana. Kita ngobrol-ngobrol sedikit, ini kita ada di museum tuh, ada apa ini namanya teh, Hajar Aswadan gitu guys. Ada replikanya, ada pedang-pedang. This is real? Decoration, no, not real. Not- Decoration, just decoration. Oh, okay. Where is this anyway? I don't know. What is the name of this place? Name? Al-Amudi Museum. Al-Amudi Museum. Yeah. Okay. Matxaf Al-Amudi. ini Al-Amudi, ini Al-Amudi. Al-Amud. Yes. Masya Allah. هذا شيخ الشيوخ هذا. Oh. صاحب المتحف. ini Al-Amudi. Real from metal ya? Metal Yes. or no plastic? No, it's metal. Metal. Yes, good. Wow. Keren banget guys. Pop me. Yeah, you want? if you want, it's okay. Really? This is halal. Ini Yes. baju Arab dalam. Baju Arab di dalam. Oke. Udah foto. Ini pop mie gua. Ini ada Belati. Ini ada istri tercantik se Indonesia, Raya. Oke, pakai dulu baju Arab ya guys ya. Lagi cosplay jadi orang Arab. Orang Arab zaman dulu. Wow. Oh, gantengnya suamiku ini. Wow.
Bapak lagi cosplay jadi apa? Jadi apa? Spider-Man. Ada aja. Alright, welcome back with me everybody. Jadi gue tadinya mau shoot dari kamera itu tuh, tapi ini mic-nya nggak jalan-jalan ya guys ya. Aduh, padahal udah di setting segalanya udah enak gitu guys. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau nonton sampai sini berarti kalian nonton sampai akhir. Ini durasinya gue nggak tahu, sejam mungkin ya. Oke, sebelum videonya berakhir gue mau cerita dulu, mungkin karena belum ada ending videonya. Jadi gue sampai ke Tasik itu Jumat pagi tanggal 2. Take out-nya Rabu jam 3 pagi ya. Hari Kamis berarti ya, dari Rabu berarti hari Kamis. Kamis jam 3 pagi dan sampai sininya hari Jumat. Dan sekarang udah hari Minggu. Gue bikin video ini Minggu jam 1 siang. Capek banget di jalannya. Intinya di sana gue bahagia banget. Terus nggak mau pulang, pengen di sana terus gitu. Cuman harus come back to reality ya, harus balik lagi ke Indonesia dan menjalani rutinitas lagi. Makanya ketika di sini juga masih jet lag ya, masih banyak tidur dan lain-lain. Masih belum normal aktivitas, tapi jadinya tuh pengennya tuh ibadah, makan gitu kan. Di sana makan tidur ibadah, makan tidur ibadah gitu ya. Dan dimaksimalkan, yang mudah-mudahan kebiasaan baik di sana bisa kebawa ke sini gitu. Di sana dimaksimalin, dan ketika balik ke sini gue masih ngebiasain lagi kayak sholat sunatnya harus tetap dijalanin walaupun berbenturan dengan aktivitas. Mungkin ya kadang sholat juga jadi telat lagi, nggak ke masjid gitu ya. Dan mudah-mudahan sekarang juga dibiasain, diterapin, dan mudah-mudahan kalau udah diterapin kan jadinya berasa jadi kewajiban gitu ya. Dan memang harusnya seperti itu gitu guys. Duh, untuk kalian yang pengen nggak akan kecewa lah. Thank you banget juga buat travelnya Al Mukarramah. Itu best banget sih. Di Madinahnya tempatnya enak. Masih di ring 1 ya. Di ring 1 tuh jadi masjid, ada di sekitarannya itu hotel-hotel gitu. Apalagi di Mekahnya. Di Mekahnya bintang 5, ring 1 juga, dan makanannya mantap, pelayanannya juga mantap. Proses kesana kemari di sana juga sambil ada tour juga gitu ya, jalan-jalan ngelihat sejarah-sejarah tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah ya, nilai historinya gede banget. Sebenarnya gue pengen banyak banget cerita gitu ya, tapi enaknya mah ditemenin Bro Ricardo atau istri tercinta gitu ya. Cuman nggak apa-apa lah, gue sendirian aja di sini. Banyak banget kejadian kan, banyak juga yang nanyain di Instagram ya, ada kejadian apa aja di sana. Terus kan biasanya kalau punya dosa suka kontan gitu dibalas di sana gitu ya. Banyak kejadian. Yang pertama Bro Ricardo kan suka kentut ya, kentut dar. Gue bilang hati-hati loh, kontan langsung dibalas hari itu juga. Besoknya waktu di Madinah itu ada, waktu lagi sholat tuh bau banget ada orang, karena kan aroma orang beda-beda ya. Nah ya walau alam ya, itu mah cuman mungkin bisa kebenaran, bisa memang kontan apa gimana, tapi emang dia ngeluh dan ingat ke sana gitu. Aduh ini dosa nih katanya gitu. Tapi itu mah masih bercanda lah ya, tahapnya masih bukan yang serius. Gue juga ada dimintain fotoin dong sama orang random, gue lagi capek gitu ya, minta tiba-tiba ini difotoin. Momennya tuh nggak terlalu inilah gitu, biasa aja, tapi dia minta fotoin. Cuman gue inget, aduh ini Ngerja Kumbang nih atau Deris nih yang suka gue suruh kayak gitu-gitu. Cuman kalau untuk yang berat-berat gue alhamdulillah enggak, karena mungkin berkat doa juga keluarga dan kalian semua. Dan gue juga sadar gitu akan dosa sama kesalahan-kesalahannya dan minta ampunan juga, intinya itu. Dan tetap harus ikhlas menjalani segala aktivitas di sana. Alhamdulillah bahagia, orang-orang juga pada baik ke gue, dan proses segala macam juga dimudahkan. Intinya gue seneng, gue pengen balik lagi ke sana gitu guys. Dan untuk Rere juga, gue kira bakalan agak ada sesuatu hal yang ngarudetin apa gimana gitu ya. Ternyata enggak, ternyata alhamdulillah lancar juga. Ke dia juga dari di Madinah mula gitu ya, banyak orang-orang yang senyum. Ada yang minta foto juga, beberapa orang yang benar-benar random tiba-tiba pengen difoto gitu ya. Ada yang ibu-ibu senyum, ada yang bilang cute, cowok-cowok juga random juga bilang wah cantik banget katanya gitu. Sampai gue storyin juga di Instagram gue yang waktu cewek minta foto gitu ya, minta foto di Mekah, bingung gitu itu siapa gitu. Sama waktu tawaf di Ka'bah juga banyak ibu-ibu yang senyum, yang ngeliatnya tuh takjub gitu ya, anak-anak juga. Bukannya nggak bagus-bagusin istri sendiri, cuman banyak kejadian yang memang gue yang tahu gitu, gue sendiri, karena kan gue sering berdua juga jalan sama
dia. Wow gitu loh, karena kesan gue pertama-tama ekspektasi gue dia kan agak-agak suka rudetan juga gitu ya, tapi ternyata di sana enggak gitu. Dan dia juga ikhlas dalam segala hal. Dia juga pernah sakit gigi juga di sana kan ya. Dan alhamdulillah katanya kalau di sana kan dokter gratis, cuman kalau sakit gigi itu bayar. Awal-awal bisa sampai 2.000 real tuh 8 juta ya. Kata orang-orang dari travel kita sampai 10.000 kan 40 juta gitu kan ya. Kan kita kaget gitu. Sama kita nggak tahu tempatnya di mana, dan alhamdulillah setelah nyari-nyari ketika gigi dia sakit banget gratis, dikasih gratis. Coba ya, kita mah positive thinking aja alhamdulillah gitu. Mungkin ya kebaikannya dia juga gitu kan ya. Aneh banget gitu kan, bisa dikasih gratis padahal mahal, dan di situ juga ada price listnya juga gitu, daftar harga. Dan kita bareng orang yang ngerti bahasa Arab, dan ketika beres tindakannya giginya ditambal dan segala macam dikasih gratis. Banyak banget sebenarnya kejadian-kejadian yang alhamdulillah baik. Kalau ada yang nggak baik pun gue pasti cerita gitu, karena orang-orang kan pasti nunggu praktisnya juga gitu ya. Dan gue juga ngedengar dari banyak orang kejadian pribadi atau nyeritain kejadian orang itu banyak banget juga. Khususnya untuk yang temperamen, yang gampang marah, yang nggak sadar dengan dosa sendiri, itu biasanya kontan gitu kalau di sana katanya gitu. Tapi kemarin alhamdulillah gue nggak nemuin, happy aja gitu, dan pengen kesana lagi karena banyak momen yang bikin sedih gitu. Yang pertama ke Madinah dulu kan, gue 9 hari, terus ke Raudhah, ke taman-taman surga, karena nggak semua orang juga bisa masuk ke sana. Gue alhamdulillah bisa masuk ke sana. Sedihnya, sedih banget. Pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Intinya kalau kalian ke sana, gue yakin niat ikhlas, niat tulus, niat ibadah, dan niat semoga dapat syafaat dari Rasulullah. Pas itu yang pertama di Madinah, yang kedua pas ke Ka'bah. Pas ngeliat Ka'bah pertama tuh udah nggak bisa diceritain pokoknya mah. Asli gue pengen sering banget ke sana. Cuman jujur aja yang bikin agak aduh gitu ya, itu di perjalanannya, karena di perjalanannya lumayan panjang. Pesawat kan 9 jam ya, dari Tasik ke Jakarta harus pakai bis, apalagi kalau kan pasti sama travel ya. Jadi kesana kemari dulu gitu, nggak langsung strike ke bandara gitu ya. Naik bis ke bandara, terus nanti naik pesawat, terus nanti naik bis lagi. Di bis-bisnya itu perjalanannya lumayan jauh, dan prosesnya itu yang lumayan agak panjang, karena gue juga dari Rabu kan sampainya hari Jumat gitu. Banyak juga yang DM ke gue, yang ngedoain, yang minta doa segala macam. Thank you banget, gue juga udah bacain via Instagram, dan mudah-mudahan kalian bisa kesana semuanya. Karena kan kalau haji itu wajib, gue juga udah daftar haji. Untuk kalian yang belum daftar dari sekarang, karena prosesnya lama. Umroh kan sunat ya. Tapi mungkin kalau yang udah punya bekalnya, mau itu uang ataupun fisik ataupun segala macam, sunat tapi harus mungkin ya. Karena memang nggak akan nyesel guys. Jujur aja, gua aja yang ibadahnya masih belajar gitu ya. Di sana mah benar-benar dimaksimalin sebisa-bisa gua, semuanya harus dapet, segalanya harus dapet. Nggak cuman rebahan dan tidur di hotel gitu kan. Banyak juga katanya yang kesana malas tetep gitu ya, malah rebahan di hotel. Kan itu tergantung niatnya juga ya. Gua juga sana banget, gua juga pengen lagi. Mudah-mudahan bisa bareng sama kalian ya nextnya ya. Dan tempat-tempatnya pada bagus-bagus, banyak gunung-gunung kan ya. Jabal Magnet itu yang naik mobil itu nggak perlu digas, maju sendiri sampai kecepatan 140 itu nyampe katanya. Kalau bis aja yang berat sampai 140, apalagi kalau mobil-mobil kecil lebih ringan. Aduh, dan di sana nggak ada motor, gua nggak ngeliat motor. Cuman ada satu atau dua kali gua ngeliat motor Moge 600 cc-an. Karena nggak boleh katanya, dihukum atau gimana gue nggak tahu. Dan gue ke tempat Masjid Qisas, ke tempat hukuman. Jadi kalau di sana nggak ada penjara katanya ya. Di sana tuh kalau nyuri kan langsung dipotong atau dipenggal. Itu ada tiap hari Jumat katanya. Serem juga ya. Cuman gue pas kesana nggak hari Jumat dan nggak pas ada sesuatu. Pas kesana cuman ngelewat, diam bentar. Masjidnya juga hanya bisa dipakai pas waktu sholat doang gitu, nggak bisa di jam-jam random. Terus ke Laut Merah juga, yang Nabi Musa itu ngebelahin tongkat ya, itu kan dari Mesir ya, tapi si Laut Merahnya tuh bisa nyampe ke Jeddah. Jadi kalau di Jeddah kayak cewek kan masih nggak pakai kerudung gitu, banyak mobil-mobil juga pada lebih mewah. Oh ya, mobil-mobil di Jakarta, di Madinah, di Mekah pun keren-keren ya. Taksi aja pakainya Lexus gitu. Duh. Oh ya, thank you juga gua buat keluarganya Bro Ricardo, Mahaji Pipih, Mahaji Benny, Mahaji Ipin, Mahaji Elis. Gue berangkat sama keluarganya mereka gitu ya. Alhamdulillah lancar segalanya, diajarin juga dari awalnya harus ngapain aja, ini itunya. Pokoknya gue kan gelap banget gitu ya sama Rere. Kesana tuh ngapain aja, dari buku-buku juga ada bacaan sih, cuman tetap harus diajarin juga. Alhamdulillah lancar, dapat banyak pencerahan, dan pulang ke sini ya berkat keluarga mereka juga gitu. Gue bisa berangkat sama berkat Ricardo juga udah keren banget. Alhamdulillah dia bisa ngumrohin orang tuanya sekarang gitu ya. Walaupun mungkin berkecukupan,
Tapi beda gitu ya ketika anak bisa ngobrolin orang tua tuh kebanggaan tersendiri, entah itu buat anaknya atau buat orang tuanya. Bagus banget gitu, mudah-mudahan kalian juga bisa seperti itu ya. Gua juga. Kalau gua mah mamah sama babenya udah nggak kuat. Kemarin juga udah mau diajak tapi udah nggak kuat. Di sananya kan harus didorong-dorong, kakinya udahlah cina mamah ngedoain aja di sini gitu sama apa. Banyak banget sebenarnya yang pengen gua ceritain, cuman kepanjangan juga lah, dan di videonya juga mungkin udah banyak yang gua ulang-ulang obrolan gua gitu ya. Intinya di sana bahagia banget, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi, dan sekarang gua come back to reality. Aduh, harus menjalani aktivitas lagi, rumah gua masih belum beres, terus garasi kan dan lain-lain. Project motor juga masih banyak yang harus dibenahi. Konten juga gua udah agak melendoy ya. Aduh, kegiatan banyak ini sebenarnya, cuman gua masih enak menikmati masa-masa ini gitu. Ibadah tuh benar-benar nikmat banget. Kalau di Tasik tuh kan ibadah tuh agak, jujur aja ya, agak kadang males gitu ya, kadang aduh gitu. Walaupun yang wajibnya tetap harus dilakukan gitu, tapi tetap kadang ada rasa-rasa begitu. Tapi kalau di Mekah, di Madinah tuh ibadah tuh benar-benar nikmat banget guys, nikmat pisan pokoknya mah asli. Nah momen itu tuh masih terngiang-ngiang gitu ya, ibadah. Terus mungkin main ya, jalan-jalan, terus makan, tidur, terus aja gitu ya. Tapi nikmat banget. Oh ya, dan gue sebenarnya sama Rere pun nggak akan update, nggak akan bikin video tadinya. Cuman ternyata banyak waktu luang gitu. Manfaatin aja buat bikin kenang-kenangan. Karena siapa juga yang mau nontonnya, apalagi durasinya panjang gitu. Buat kenang-kenangan, karena keluarga gue juga pengen tahu keseharian di sana seperti apa. Bro Ricardo juga sebelumnya dia pernah umroh dan nggak ngeabadikan apa-apa, dan itu menyesal katanya. Dan akhirnya yang kemarin dia juga update bikin video-video juga, dan mudah-mudahan bisa kesana lagi gitu ya. Udah, thank you for watching guys. Gue Bobby Rider, jam segini masih baru bangun, masih jet lag gini, main keluar sedikit, belum update story Instagram juga nih, baru tipis-tipis foto-foto dikit. Udahlah, see you in the video guys, bye bye.